Kepala daerah baru, masalah lama. Inilah yang dihadapi pemimpin daerah di Provinsi Jakarta dan Jawa Barat. Kurang dari sebulan setelah dilantik, banjir merendam sebagian wilayah provinsi itu. Akan tetapi banjir bukanlah masalah baru karena sudah berulang sejak ratusan tahun silam. Lantas bagaimana para pemimpin baru ini menghadapi banjir tahunan ini? Di Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung naik helikopter untuk memantau wilayah yang terdampak banjir. Pramono juga datang ke pengungsian Gor Otista untuk menemui korban banjir dan mendengar keluh kesah warga. BPBD bahwa akan dilakukan segera untuk modifikasi cuaca karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180 bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu. Sedangkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai bahwa banjir di Bekasi terjadi karena daerah resapan di kawasan Puncak telah beralih fungsi. Puncak, daerah kebun teh, daerah hutan itu berubah menjadi area industri akibat PTPN itu kan menyewakan tanah-tanah di Puncak untuk kepentingan komersial. Ya, Puncak kalau dikembalikan. Puncak kalau dikembalikan menjadi kawasan daerah resapan air, tempat tumbuhnya pohon dan tempat disimpannya air. Harus berani berubah. Saya mau ke Menteri Lingkungan Hidup. Ya, saya ngajak ke pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup, mari kita bersama-sama untuk mengembalikan Puncak pada alam asalnya. Solusi mengatasi banjir pun diterapkan para pemimpin daerah ini. Pramono Anung misalnya memodifikasi cuaca untuk mengurangi hujan turun di Jakarta. Sedangkan Deddy Mulyadi berencana membangun rumah panggung untuk warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Saya akan bangunkan rumah dengan tinggi dari lantainya 2,5 meter. Jadi rumahnya rumah kolong. Rumah kolong di atasnya boleh tembok, boleh bambu, boleh kayu. Nanti kita siapin desain arsitekturnya sehingga ketika pun banjir mereka sudah bisa menyesuaikan diri ya. Berikutnya yang mudah-mudahan Kementerian PU segera membangun bendungan Cibeet dan bendungan Cibeet untuk mengurangi banjir di Kerawang. Untuk penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir ya. Di sisi lain, menurut pengamat tata kota Nirwono Yoga, para pemimpin daerah ini harus melihat solusi jangka panjang serta berani mengambil kebijakan yang tidak populis. Nah, persoalannya adalah tadi, ini mau kita bereskan dalam waktu 1 tahun, 5 tahun, kembali tanggung jawabnya ada di kepala daerah kan. Keberanian kepala daerah menurut saya harus diambil. Apapun risikonya, pasti kebijakan tidak populis, Mas. Tetapi kalau dia berhasil membebaskan daerah Jati AC, tadi Pondok Gede, bebas dari banjir, itu kan legasi yang sangat berharga buat mereka. Buat kepala daerah sendiri ini merupakan, bisa dikatakan ya, legasi yang akan menjadi contoh bagaimana menata kota bebas banjir itu bisa diwujudkan.